Bunga melati sedang merekah, tumbuh indah di batok kelapa. Kemana kaki hendak melangkah, budi mulia jangan dilupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku ini. Semoga kalian itu betah di video aku ini dan menonton hingga akhir. Aku awali aktivitas aku tadi dengan motong-motongin kopi dulu ya teman-teman di awal video. Jadi tuh kopinya dibeli tadi malam. Nah lanjut di sini tuh aku mau siramin cabai aku dan nggak lupa juga sambil ngobrol sama tetangga ya teman-teman. Jadi tuh aku ngobrol sama tetangga yang di depan rumah sama juga yang di samping rumah kayak gitu ya teman-teman. Nah ini aku siram-siramin tanaman. Pokoknya ini tuh semuanya disiram ya, terong, cabai semuanya itu disiram. Di dalam kebun ini tuh juga ada pohon kelengkeng sama pohon matawayah teman-teman. Terus ada juga pepaya sih. Tapi kayaknya pepayanya itu lama banget gitu loh teman-teman besarnya. Padahal pepayanya itu udah lama gitu dibelinya. Tapi ya gitu deh teman-teman. Kayak apa ya? Kayak lama banget gitu rasanya dia itu besar gitu ya. Kayak cuma segitu-segitu aja gitu ya. Apa mungkin karena apa ya? Karena memang pertumbuhan pepayanya itu kali memang kayak gitu ya. Memang lumayan lama gitu. Sekarang siram-siram tanaman udah kayak jadi rutinitas yang wajib ya teman-teman. Kalau misalnya bukan aku yang siram ya Pak suami. Kalau bukan aku dan Pak suami yang siram berarti hujan gitu ya. Pokoknya kalau misalnya aku nggak siram-siram tanaman biasanya itu Pak suami ya. Kalau nggak ya seperti yang aku bilang tadi mungkin hujan turun kayak gitu. Nah teman-teman ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman betapa cabai aku ini tuh cantik. Udah mulai mengeluarkan bunganya sedikit ya. Cuman nggak banyak sih, hanya ada beberapa batang yang udah mulai ngeluarin bunga gitu ya. Semoga tanaman aku itu semua tumbuh subur, cepat berbuah dan juga buahnya itu lebat-lebat semuanya, amin. Kayaknya bakalan bener-bener seru banget gitu ya teman-teman. Kalau misalnya nanti tuh pas panen cabai itu cabainya banyak, terongnya juga kayaknya bakalan seru. Oke lanjut teman-teman, di sini aku ngebilas pakaian dikarenakan tadi pas aku nyiramin tanaman cabai itu tuh aku lagi giling pakaian. Alhamdulillah sekarang itu tuh kerjaan itu jadi lebih lega gitu ya teman-teman, karena kan pagi-pagi tuh nggak harus nyuci manual gitu ya, tinggal dicuci aja di mesin cuci, palingan tinggal ngebilas-bilas doang. Nah kalau aku itu kalau pas ada mesin cuci ini tuh ngebilasnya itu di luar itu cuma sekali ya, jadi bilasan pertama itu aku dari dalam mesin cucinya aja. Jadi setelah dikasih sabun dikeluarin airnya, terus nanti disiram lagi pakai air, diputer sebentar doang gitu ya teman-teman, terus dikeringin lagi baru aku keluarin dan aku bilas di luar lagi satu kali bilas gitu ya, biar kayak lebih jernih, biar kayak lebih bersih gitu ya. Allah nggak fokus banget deh aku jadi belibet. Nah di sini langsung aja aku keringin juga. Di sini tuh karena memang ukuran mesin cucinya ini tuh lumayan besar ya teman-teman, 9,5 kilo. Jadi kalau cuman cucian pakaian aku sehari-hari sih satu kali putaran dan satu kali ngeringin juga udah muat lah ya semua. Dan nggak lupa juga di sini aku siram-siramin untuk tempat mencucinya, karena itu tuh kayak ada kotoran-kotorannya gitu sedikit, jadi harus disiram ya teman-teman biar lebih cepat, biar selalu bersih dan juga pastinya bakalan awet. Alhamdulillah banget ya teman-teman, semenjak punya mesin cuci ini kerjaan aku bener-bener Masya Allah terbantu banget. Pokoknya untuk kalian yang minta didoakan agar punya mesin cuci juga aku doakan ya teman-teman, semoga segera beli mesin cuci. Dan ada juga yang minta doanya semoga nabungnya itu lancar buat beli kulkas katanya gitu ya, Masya Allah. Pokoknya setiap kalian, semua kalian yang nonton video aku ini, setiap keinginan-keinginan kalian itu semoga bisa terwujud ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kalian harapkan, amin. Pokoknya kita itu harus saling mendoakan dalam hal yang kebaikan ya teman-teman, karena aku yakin doa-doa baik dari kita itu insya Allah akan balik lagi kepada yang mendoakan. Jadi aku juga berusaha untuk mendoakan teman-teman yang baik-baik, dan kalau teman-teman mendoakan aku yang baik-baik aku ucapin terima kasih ya.
Nah, di sini aku lanjut jemurin pakaian ya teman-teman. Walaupun aku itu udah punya mesin cuci, aku tuh nyucinya itu nggak yang selalu di awal-awal bangun tidur gitu banget sih, nggak ya teman-teman. Dikarenakan ya kalau misalnya nyuci tuh ya tergantung aja sih aku teman-teman. Kalau misalnya emang pengen cepat nyuci ya palingan kadang itu dari subuh juga udah dicuci gitu. Tapi kadang aku jemurnya itu memang nunggu agak keluar panas matahari sedikit gitu ya. Jadi aku dahuluin kerjaan-kerjaan aku yang lain, atau misalnya aku ngurusin anak-anak dulu gitu. Hari ini kalian bisa lihat ya teman-teman, cucianku itu sih nggak yang terlalu banyak ya, dan juga kayak pakaian anak-anak itu juga nggak terlalu banyak. Tapi walaupun aku itu ada mesin cuci teman-teman untuk singletnya anak-anak gitu ya, itu tuh tetap dicuci tangan ya teman-teman, karena kalau nggak dicuci tangan itu di bagian lehernya itu bener-bener hitam gitu ya, dan itu tuh kurang bersih kena di mesin cuci gitu ya. Jadi kayak baju-baju yang putih gitu ya, singlet-singletnya itu tuh lebih enak dicucinya itu manual sih teman-teman kalau menurut aku. Oh iya, banyak banget yang bilang sama aku itu enak banget jemuran aku katanya gitu ya. Terus juga katanya itu suka banget ngeliatin aku itu lagi jemur-jemur, part jemur-jemur di sini, katanya tuh kayak enak gitu pemandangannya. Masya Allah ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya seneng banget kalau misalnya punya jemuran itu yang luas. Jadi pas nyuci pakaian banyak pun nggak khawatir, nggak muat gitu ya. Oke, langsung aja di sini kita ke dapur. Nah, ini tuh tadi aku udah siapin bumbu ya teman-teman. Ini tuh aku mau bikin gulai. Itu tuh ada jahe, ada kunyit, terus juga ini ada serai yang aku iris-iris, ada bawang merah, bawang putih, cabai dan kemiri. Ini tuh udah aku cuci ya teman-teman. Setelah aku ngiris-ngirisin serai tadi langsung aku cuci, dan di sini tuh aku mau blender dikarenakan ini tuh aku mau bikin gulai. Jadi aku tuh tadi pagi-pagi ya teman-teman, itu tuh bangun tidur terus langsung ke rumah kakak ipar aku buat apa ya, buat marut kelapa gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh marut kelapa karena kan anak-anak itu jam segitu kan masih tidur. Jadi aku tinggal aja di rumah dan aku itu pergi ke rumah kakak ipar aku. Tapi di sini tuh aku masaknya itu udah agak siang sih teman-teman, kayaknya udah jam 10-an. Nah, biasanya kan kalau aku masak itu di sore hari ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku masaknya di pagi hari dikarenakan memang nanti sore itu rencananya ada gitu ya, rencana pengen keluar gitu ya teman-teman. Ada ya adalah kegiatan gitu ya, kegiatan emak-emak ya teman-teman. Makanya di sini biar nggak keteteran aku masaknya pagi aja. Jadi kalau urusan masak itu udah beres, yang lain-lainnya itu gampang lah. Udah beres, aku itu blender bumbu. Di sini lanjut aku itu mau blender kelapa buat santannya ya. Jadi aku tuh mager yang namanya itu meras-meras ya teman-teman. Jadi ya udah aku blender aja. Kalau udah di blender kan nanti makin pekat dan makin kental gitu ya teman-teman untuk si kuahnya. Nah, ini udah lanjut aja. Di sini aku itu mau langsung buat masak ya. Di sini aku langsung aja naikin wajan di atas kompor, dan ini aku itu mau langsung aja peras untuk si santan ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah di blender itu tuh enak banget sih merasnya, nggak yang terlalu harus pakai tenaga dalam ya teman-teman. Aku tuh jarang-jarang banget ya yang namanya itu masak gulai-gulai seperti ini, karena memang di rumah itu kurang laris kalau urusan gulai-gulai kayak gini ya. Palingan ada sih beberapa macam gulai gitu yang disukai di rumah, misalnya kayak gulai ikan sungai tapi yang ikan slice gitu loh teman-teman. Nah, itu Pak suami suka, tapi kalau selain ikan itu kayak Pak suami itu nggak terlalu suka. Terus kadang itu juga kayak gulai ikan asap atau ikan salai gitu ya. Nah, itu kadang juga Pak suami suka, cuman ya jangan sering-sering gitu, misalnya kayak sesekali aja. Nah, langsung aja di sini aku masukin bumbu yang udah aku blender tadi ya. Oh ya teman-teman, untuk bumbu-bumbunya itu tuh sekali lagi aku bakalan kasih tahu, karena terkadang itu suka ada yang nanya, "Bun, minta bumbunya dong, minta resepnya dong," katanya gitu ya. Jadi bumbu yang aku pakai itu adalah bawang merah itu tuh asa genggam ya teman-teman. Kalau bawang putih itu cuman 2, itu pun nggak, ukurannya itu nggak besar. Terus ada aku kasih kunyit juga seruas jari lah gitu ya, tergantung selera aja. Terus ada jahe agak besar sedikit sih, kayak 2 ruas jahe, 2 ruas jari lah gitu. Terus juga ada kemiri 2-3 butir. Terus juga aku kasih serai gitu ya teman-teman.
Pokoknya kalau untuk bumbu-bumbu yang dihalusin cuman itu aja ya, aku halusinnya maksudnya tambah cabai lah gitu ya teman-teman, ditambah cabai terus dihalusin. Kalau untuk aromatiknya yang disobek-sobek itu aku cuman pakai daun salam sama daun jeruk doang. Nah lanjut, ini tuh terong ya teman-teman yang aku panen di video aku yang sebelumnya. Kalian udah tonton belum video aku yang manen-manen, yang manen terong sama manen bunga pepaya? Kalau belum boleh kalian cek ya video aku yang sebelumnya. Nah itu tuh terongnya kan aku panen 2 biji teman-teman, dan Masya Allah ya ternyata dapat nih tuh banyak banget ya teman-teman. Jadi dapatnya tuh kayak bener-bener 1 wajan gitu loh, padahal cuman 2 gitu kan terongnya gitu ya teman-teman. Terus itu kayaknya aku itu potongannya itu salah teman-teman, terlalu besar-besar. Jadi next itu bakalan aku kecilin lagi deh potongannya karena kan ini baru perdana. Nah lanjut teman-teman, di sini tuh aku mau refill dulu sosis. Aku mau pindahin ke dalam toples, ke dalam food container maksudnya. Jadi tadi malam itu tuh aku ada keluar sama Pak suami, dan itu aku beli kopi gitu ya teman-teman, sama beli sosis kayak gitu ya. Jadi sosis ini aku beli buat tambahan menunya anak-anak gitu ya teman-teman. Karena kadang itu aku juga mager buat menunya anak-anak gitu. Jadi ya udah sosis aja dikasih. Pasti anak-anak itu bakalan lahap gitu ya teman-teman makannya. Cuman ya kayak diselang-seling, misalnya hari ini ikan, besok telur, besok sosis kayak gitu. Nah di sini aku simpan ke dalam freezer lagi ya untuk sosisnya. Dan kita balik lagi ke masakan aku. Nah ini dia, diaduk-aduk, jangan sampai nggak diaduk ya, ini tuh bisa pecah santan. Kalau kita masak gulai dan santannya itu udah pecah, itu rasanya udah kurang enak ya teman-teman. Jadi kayak santan itu bener-bener harus dijaga, apinya juga nggak boleh yang terlalu gede-gede banget. Nah di sini tuh untuk si santannya udah mendidih atau untuk kuahnya udah mendidih, langsung aja aku masukin ikan salainya, aku aduk-aduk sebentar. Ikan salai atau ikan asap ini tuh kan udah mateng ya, jadi nggak perlu terlalu lama dimasak. Dan di sini langsung aja aku masukin untuk terongnya. Nah terongnya ini tuh aku salah deh teman-teman, kayaknya motongnya terlalu besar-besar gitu ya. Karena aku tuh belum pernah masak terong ini baru perdana ya teman-teman, baru pertama kali gitu ya. Jadi next kalau misalnya aku masak kayaknya harus aku potong kecil-kecil lagi deh ya, biar kayak apa ya, ini tuh kayak bener-bener raksasa banget kelihatannya terongnya teman-teman. Ini tuh cuman padahal 2 ya teman-teman terongnya, tapi ini tuh kelihatannya banyak banget. Cuman nggak apa-apa sih, karena ini tuh nanti juga mau aku antar ke rumah kakak ipar aku ya teman-teman, 1 mangkok gitu. Nah ini tuh lanjut aku tuh sambil juga buat beberes, karena kalau misalnya masak di dapur itu ya harus disambi. Karena kalau nggak disambi itu tuh beneran deh entah kapan-kapan gitu ya kerjaan kita itu beres. Oh ya teman-teman, kalau misalnya kalian itu tuh sering nggak sih masak gulai-gulai seperti yang aku masak ini, kayak gulai terong dicampur sama ikan asap gitu ya, atau mungkin di daerah kalian nggak ada ikan asap, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Nah lanjut teman-teman, untuk asamnya itu aku pakai asam belimbing ya teman-teman. Ini tuh dikasih sama kakak ipar aku tadi, agak banyak sih, cuman aku masukin dikit doang, takutnya kalau kebanyakan asem ya. Nah oke teman-teman, itu udah mateng ya, Masya Allah ini aromanya bener-bener sedep ya. Jangan lupa dikoreksi rasa. Dan ini dia, aku mau antar ke rumah kakak ipar aku dulu. Ini tuh buat lauknya kakak ipar aku ya, mumpung anak-anak itu anteng, aku mau antar dulu ini ke rumah kakak ipar aku karena kan deket juga. Nah oke teman-teman, setelah tadi aku antar ke rumah kakak ipar aku, di sini aku langsung aja beberes gitu ya. Jadi tadi itu memang langsung aku antar gitu ya teman-teman lauknya, karena beneran deh kalau misalnya ditunda-tunda lagi nanti entah kapan lagi gitu ya, aku itu ingatnya, karena kadang aku tuh suka pelupa. Oke lanjut lagi, di sini aku itu mau beberes pastinya, bebersih juga di dapur aku, karena nggak enak banget dong ya habis masak kita itu nggak nyapu-nyapu dan nggak bersih-bersih di dapur. Kalian itu tuh selalu nggak sih teman-teman habis masak itu tuh langsung bersih-bersih, atau mungkin kalian itu tim yang kayak apa ya, kayak habis masak ya udah ditinggal gitu ya, nanti kalau misalnya sempet dibersihin lagi, atau mungkin kalian tuh selalu menyempatkan waktu untuk bersih-bersih? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya di sini aku itu mau nyuci piring, dikarenakan cucian piring udah menumpuk. Apalagi kalau masaknya yang udah gulai-gulai dan bersantan, otomatis bakalan banyak juga perkakas yang kepakai gitu kan. Jadinya cucian piring juga jadinya itu banyak.
Nah teman-teman, aku itu mau ngucapin terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton video aku itu dari awal sampai akhir. Bahkan untuk kalian itu yang selalu nonton dan no skip iklan, aku bener-bener ngucapin terima kasih banyak ya. Aku tuh nggak bisa balas kebaikan kalian satu persatu, aku hanya bisa mendoakan untuk kalian yang udah selalu support. Aku doakan semoga kalian itu semua selalu dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dikabulkan setiap keinginannya, amin. Untuk yang baru bergabung atau yang baru nemuin channel aku, jangan lupa ya teman-teman, bantu aku agar channel aku lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jika berkenan boleh kalian bantu share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya untuk video-video aku, jika kalian menganggap video aku itu bermanfaat bagi banyak orang. Pokoknya untuk teman-teman semua yang udah support aku baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia kayak dari Malaysia, Taiwan gitu ya. Pokoknya dari seluruh penjuru dunia yang udah support aku ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga video-video aku ini tuh benar-benar bisa menemani hari teman-teman. Karena kan aku upload video itu dalam satu hari 2 kali ya. Jadi pagi sama sore, setiap jam 9 pagi sama jam 5 sore gitu ya. Jadi aku itu bisa selalu nemenin aktivitas pagi dan sorenya teman-teman. Pokoknya jangan lupa untuk hadir di video-video aku selalu. Dan jika misalnya nih ada teman-teman itu yang minta yang pengen aku itu bahas apa di dubbing aku, boleh request aja di kolom komentar. Insya Allah nanti tuh jika ada kesempatannya aku bakalan coba bahas ya, jika memang itu tuh bisa buat aku bahas. Oke teman-teman, singkat cerita di sini cucian piring udah beres dan di sini lanjut aku itu mau jemurin kasur karena cuaca itu kayaknya lumayan panas ya teman-teman. Dan ini tuh aku mau jemurin kasur gitu ya. Ini tuh kasur santai, emang biasanya tuh sering aku jemur ya teman-teman. Bahkan kalau misalnya cuaca itu tuh agak agak panas aja sedikit pasti aku jemur gitu ya. Karena kan itu sering banget dipakai buat santai-santai nonton TV. Bahkan terkadang itu kalau malam itu enaknya tidurnya di kasur bulu-bulu ini ya. Aku tuh lebih senang tidur di kasur yang bulu-bulu ini daripada kasur yang aku jemur yang ini ya teman-teman, kasur santai yang satunya ini. Nah ini kasurnya udah aku letak di sini. Semoga lah nanti tuh makin enak ya tidurnya setelah kasurnya ini tuh dijemur dan diangin-anginkan. Oke lanjut kita ke kamar ya teman-teman. Jadi tadi tuh memang aku nggak ngurusin kamar dulu karena memang pengen banget buru-buru masak gitu ya. Kalau misalnya udah masak, udah tenang, udah tentram, udah damai ya rasanya. Nah di sini tuh aku mau ganti spray sih sebenarnya. Cuman ganti spraynya itu tuh nanti sore aja. Sekarang aku mau buka aja dulu untuk spraynya. Terus nanti bantal-bantalnya juga bakalan aku jemurin karena cuaca itu kan panas ya. Jadi jangan sampai kita anggurin cuaca yang panas langsung gercep buat ngejemurin si bantal-bantal. Jadi bantal-bantal aku ini tuh adalah bantal kapuk ya teman-teman. Jadi makin dijemur dia itu makin enak banget buat dipakai tidur. Nah aku kalau pakai spray itu memang 2 ya teman-teman, 2 lapis kayak gini. Jadi ini tuh yang dasarnya aku nggak lepas, ini biarin aja dulu. Dan ini tuh aku lipat-lipatin kayak selimut-selimutnya aja karena memang nanti tuh untuk bantal-bantalnya bakalan aku jemurin aja. Oke, aku jemur bantalnya di sini aja ya teman-teman. Di sini tuh panas gitu ya. Terus juga kayak lebih enak aja ngambilnya nanti. Terus di sini tuh kayak enak gitu ya ngejemur-jemur. Kalau di luar itu kan masih ada bulu-bulunya di bambu gitu ya. Jadi takutnya nanti tuh gatal. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian udah ngikutin aktivitas aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kata-kata, perbuatan atau tingkah laku aku yang salah di video, mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Untuk yang udah subscribe jangan lupa dinyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di video-video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.